secara idealnya gitu jangan ya. Assalamualaikum. Oke, Pak Jajat, Sudrajat, gimana Pak Jajat? Ya betul Pak. Pak Jajat, tinggalnya di mana? Oh iya Pak, saya tinggal di Lembur Situ, Sukabumi Pak. Masih di mute, Pak Jajat. Oh iya. Masih di mute. Assalamualaikum Ibu Bapak. Ya, waalaikumsalam. Saya tinggal di Lembur Situ, Sukabumi Bu Pak. Tadi ya. Di Lembur, walaupun di kota tapi tinggal di Lembur. Pak Jajat silakan baca surat Al-Adiyah. Al-Adiyat. Al-Adiyah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فوسطن به جمعا Ya, sudah begitu. Oke, Pak Jajat. Ya betul Pak, dilanjut. Oke, Pak Jajat. Kita sampai di situ aja. Saya ingin mengetahui Pak Jajat ketika menyusun ini, menyusun RPP, RPP-nya tentang apa Pak? Materinya tentang apa? Materi tentang Khulafaur Rasyidin Pak. Khulafaur Rasyidin. Pendekatan yang digunakan apa Pak? Kalau pendekatannya untuk pas pelaksananya ini nanti kita melakukan diskusi Pak. Ya, pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran menggunakan apa? Saintifik Pak. Saintifik. Coba sebutkan langkah-langkah saintifik. Langkah-langkah saintifik dan saya juga coba terapkan di kegiatan inti. Pertama itu ada observasi Pak atau mengamati, di mana siswa mengamati tentang materi yang saya sampaikan melalui PPT karena memang menggunakan media visual PPT Pak. Selanjutnya siswa diarahkan untuk menanya. Langkah keduanya itu ada menanya. Yang ketiganya ada eksperimen. Keempat asosiasi dan kelimanya komunikasi Pak. Ya dari kegiatan itu diharapkan nanti siswa itu dapat menyimpulkan tentang karena materinya tentang sejarah perjuangan dan kepribadian Khulafaur Rasyidin, diharapkan nanti dari serangkaian kegiatan itu karena saintifik itu harus berdasarkan teori dan juga rasional dan logis ya Pak. Jadi disederhanakannya itu mereka nanti mengetahui tentang profil singkat Khulafaur Rasyidin yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, serta keduanya prestasi, ketiganya mengenai keteladanan. Itu saya membatasi mengenai sejarah perjuangan Khulafaur Rasyidin dan kepribadian itu pada 3 komponen Pak. Pertama mengenai profil singkatnya, yang kedua mengenai prestasi yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin, dan yang ketiganya mengenai keteladanannya. Itu mungkin Pak. Yang terakhir apa yang terakhir? Mengkomunikasikan Pak. Mengkomunikasikan. Oke. Pak Sapri itu Pak Jajat ya.
Kalau menurut Bapak, ini 5 langkah tadi itu, 5 langkah yang Bapak sebutkan itu, boleh nggak tidak berurutan ketika pelaksanaannya? Kalau dalam teori saintifik itu yang saya tahu Pak, itu harus tertib kalau dalam wudhu itu Pak. Jadi harus berurutan karena kalau misalkan eh, acak itu nanti tidak akan rasional ataupun nanti kita tidak akan mendapati sesuai dengan yang kita harapkan. Karena nanti akan acak ya bingung gitu. Walaupun pada dasarnya bisa saja itu dilaksanakan tapi nanti tidak sesuai dengan hal yang ingin kita capai gitu. Yang mana yang ini dari 5 itu mana yang boleh dirubah? Dahulukan misalnya, yang mana kira-kira? Kalau berbicara ini, Pak, karena susunannya sudah sistematis, jadi memang harus diawali dulu dari observasi, lalu melalui bertanya, selanjutnya eksperimen, mereka melakukan diskusi dan sebagainya, terus mengasosiasi, mencoba menganalisa dan nanti mengkomunikasikan untuk menyimpulkan dan mempresentasikan, Pak. Nah, jadi ini Pak Jaja, sebetulnya walaupun sudah dibuat sistematikanya ada 5, ini ada beberapa yang bisa didahulukan. Ya. Oh begitu Pak. Jadi mengamati dengan menanya itu bisa ditukar. Bisa ditukar Pak ya? Jadi itu bisa didahulukan, misalnya yang urutan kedua itu bisa di pertama bisa kedua, ya itu bisa. Untuk yang poin 1, 2 aja Pak? Bisa didahulukan atau bisa diakhirkan. Sedangkan yang ketiga sampai kelima memang tidak bisa. Oh iya. Ya karena harus diikuti urutannya seperti itu. Tapi kalau yang 1 dengan 2 sebetulnya itu bisa. Ya. Oke. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Kalau Pak Jajat berapa kali melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik? Kalau diupayakan itu sih yang saya lakukan hampir relatif itu Pak, diusahakan untuk setiap RPP itu supaya hasilnya itu memuaskan. Saya biasanya mencoba untuk setiap hari diterapkan Pak. Oke, kira-kira ya ini menurut Pak Jajat setelah menggunakan pendekatan saintifik dalam pembelajaran, ada nggak keunggulan yang Bapak ini bisa lihat? Coba. Oh iya baik Pak. Karena ini kegiatannya memang sangat sistematis dan komplit gitu Pak ya di metode pendekatan saintifik ini. Jadi pembelajaran pun menjadi lebih, pertama secara materi akan dikaji lebih dalam. Keduanya siswa mendapatkan pengalaman serta pembelajaran yang lebih variatif, tidak hanya monoton dalam konteks guru menjelaskan saja satu arah, jadi anak hanya mendengarkan, tapi dengan pendekatan saintifik ini anak benar-benar dieksplor untuk mengembangkan potensi dirinya melalui eksperimen, melalui asosiasi, dan termasuk di terakhir di kegiatan komunikasi yang salah satu syarat dari kesuksesan itu yang saya tahu yaitu di aspek kemampuan anak untuk melakukan komunikasi dengan baik, Pak. Nah ini Pak Jajat ya, yang lebih penting begini Pak Jajat ya, di dalam implementasi pendekatan saintifik itu, jadi proses pembelajaran itu melibatkan proses kognitif ya, yang dapat merangsang keterampilan berpikir tingkat tinggi. Itu satu ya. Iya betul Pak. Yang tambah. Hot itu Pak ya. Nah, ini. Dan yang lebih penting lagi, ternyata pendekatan saintifik itu bisa mengembangkan karakter peserta didik. Ya. Baik Pak. Coba kalau menurut Pak Jajat, itu karakter peserta didik yang dikembangkan dari penggunaan pendekatan saintifik apa yang Bapak bisa lihat? Yang dapat dikembangkan Pak ya. Kalau dikaitkan dengan
ending modenya itu dengan pendekatan HOT. Pertama ada critical thinking, Pak. Di mana critical thinking itu di mana siswa diarahkan ataupun didorong untuk berpikir logis dan rasional terhadap informasi yang dia terima. Keduanya creative thinking. Creative thinking itu guru mendorong agar anak itu tumbuh pemikiran yang kreatif berbentuk ide maupun karya, Pak. Yang ketiganya, setelah kreatif itu reflective thinking, Pak. Reflective thinking itu adalah kemampuan siswa kita dorong agar dia itu bisa menyadari tentang dirinya, bahwa dirinya itu diikuti, terusnya itu dia itu mampu menganalisis, setelah itu juga mengevaluasi dan termotivasi dengan apa yang dia dapati gitu, Pak. Oke, cukup deh. Siap. Jajak lanjut ya, ya. Baik Ibu, enggak. Jajak tadi kan materinya Hula Paurus ya? Ya betul Bu. Jajak Hula Paurus. Ada berapa tujuan yang Pak Jajak tuangkan di FPP? Berdasarkan IPK-nya Bu, karena IPK di PAI itu harus mencakup juga aspek sikap ya Bu. Jadi di sini saya di kompetensi dasarnya dimasukkan semuanya Bu. Dari mulai aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan. Dan di indikatornya untuk aspek sikap itu ada 3, baik itu aspek sikap spiritual maupun sosial. Spiritualnya 1, sosialnya 2, jadi 3. Untuk aspek pengetahuannya ada 3 indikator dan untuk aspek keterampilannya ada 1 indikator. Jadi ada 7 tujuan kan berapa poin? Ya Bu, punten kurang terdengar. Di tujuan ada berapa poin? Untuk di tujuan pun itu harus sama Bu. Ada 7 poin juga sama. Ya Bu. Ada berapa? Ada 7 juga Bu, sama Bu. Coba Pak Jajang sebutkan 2 tujuan terakhir. Tujuan terakhir dari LPP ini pertama, melalui diskusi, peserta didik dapat dengan baik menganalisis secara singkat perjuangan dan kepribadian Khulafaur Rasyidin. Dan yang ketujuhnya, melalui diskusi peserta didik dapat dengan baik mempraktekkan strategi perjuangan dan kepribadian Khulafaur Rasyidin. Ya, itu yang satu menganalisis secara perjuangan Khulafaur Rasyidin, dan kedua mempraktikkan begitu ya. Betul Bu. Mempraktikkan apa yang menjadi perjuangan Khulafaur Rasyidin dalam keseharian peserta didik begitu ya Pak Jajak ya. Betul Bu. Nah, jadi isinya kira-kira peserta didik menguasai 2 hal, mampu menganalisis dan mampu mempraktikkan begitu ya. Betul Bu. Saya ingin tahu dalam proses pembelajarannya Pak Jajak melakukannya seperti apa? Atau tahapan-tahapannya apa saja sehingga kedua tujuan ini bisa tercapai oleh anak-anak kita, putra putri kita, peserta didik kita gitu. Silakan Pak Jajang jelaskan secara singkat. Secara singkat Bu, insya Allah dijelaskan karena memang kita pendekatannya saintifik juga. Jadi di kegiatan awal itu anak menyimak tentang penjelasan tayangan yang disampaikan oleh guru melalui PPT karena kita menggunakan visual ya, dan anak mengamati Bu. Selanjutnya terusnya itu anak diberikan pertanyaan stimulus tentang bagaimana ciri perjuangan dan kepribadian Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya untuk mengukur kemampuan awal siswa, saya juga bertanya tentang profil singkat Khulafaur Rasyidin. Itu selanjutnya ke eksperimen, lalu masuk bagaimana anak diarahkan untuk berdiskusi mengenai ciri-ciri perjuangan dan kepribadian Khulafaur Rasyidin, baik itu Umar bin Khattab, baik itu
Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman maupun Ali. Selanjutnya mengasosiasi, mereka menganalisis ciri-ciri. Jadi kalau tadi itu mendiskusikan, setelah mendiskusikan itu konteksnya lebih dalam lagi supaya lebih hot. Itu menganalisis, Bu. Menganalisis ciri-ciri perjuangan dan kepribadian Khulafaur Rasyidin. Dan terakhirnya mengkomunikasikan. Nah, mereka nanti menyajikan dalam bentuk kesimpulan dan nanti dipresentasikan kelompoknya masing-masing di depan kelas, Bu. Oke, dengan cara barusan ya, langkah barusan, proses barusan, apakah kira-kira tujuan yang terakhir ya, tujuan yang terakhir itu kan mampu mempraktikkan kegiatan yang dilakukan atau perilaku baik ya, perilaku yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin. Nah, kira-kira dengan kegiatan tadi tujuan tersebut tercapai atau bagaimana? Atau Pak Jajat ada alat ukur yang lain untuk memastikan tujuan ini bisa tercapai dengan baik? Baik, Bu. Terkait dengan bagaimana kita mengukur materi itu bisa diserap oleh anak, sebenarnya sangat simpelnya itu kita bisa mengukur baik dari aspek sikap, dari aspek pengetahuan maupun keterampilannya itu pada saat proses pembelajaran itu sendiri. Dari mulai dia mengamati, dari mulai dia berdiskusi, dari mulai dia mengkomunikasikannya pada saat presentasi di depan, nanti akan terlihat bagaimana karakter-karakter yang muncul. Misal anak ketika menyampaikan, anak itu berani menyampaikan. Nah, ternyata berani itu adalah karakteristik dari Umar bin Khattab gitu, Bu. Terusnya itu si anak menyampaikan dengan sopan, dengan baik. Ternyata itu karakteristik dari Ali bin Abi Thalib, misalkan karena dia itu punya ilmu kaya dengan adab, misalkan seperti itu. Dan pada aspek penyampaian, misalkan si anak itu analitis dan segala macamnya, itu karakter dari Ali bin Abi Thalib karena cerdas dan pandai. Mungkin itu salah satu yang bisa diukur nanti menggunakan rubrik. Iya, itu termasuk ke kegiatan penilaian bukan Pak Jajat? Dimasukkan, Bu, nanti diukurnya pas setelah penilaian. Maksud saya, kegiatan yang Pak Jajat lakukan termasuk penilaian? Termasuk penilaian tidak? Termasuk penilaian, Bu, nanti. Penilaian apa namanya, Bu? Penilaiannya kalau misalkan yang diukurnya itu pengetahuan, ya berarti penilaian pengetahuan. Jika yang diukurnya sikap, berarti penilaian sikap. Dan jika yang diukurnya keterampilan, penilaian keterampilan, Bu. Pak Jajat pasti sering mendengar istilah penilaian autentik ya. Penilaian otentik. Betul, ya. Betul, pernah, Bu. Itu seperti apa penilaian otentik itu? Kalau dilihat dari sisi bahasanya, otentik itu original, murni. Ya berarti penilaian itu ada penilaian yang apa adanya berdasarkan data yang ada dengan penilaian yang objektif, Bu. Jadi tidak subjektif, tapi berdasarkan penilaian apa adanya. Artinya yang Pak Jajat lakukan barusan apakah termasuk penilaian otentik? Termasuk, Bu, karena memang itu lahir dari apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka pahami gitu, tidak melalui rekayasa dan yang lain-lain. Kira-kira praktik penilaian otentik itu yang seperti itu, atau apa yang saat proses pelajaran efektif, dia berani, ternyata dia sudah mempraktikkan karakter misalnya motor misalnya. Betul. Dia sudah, itu kan artinya ya. Betul. Itu Pak Jajat, dari saya cukup. Kan cukup, Pak. Udah ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu, hatur nuhun bimbingannya. Terima kasih. Izin live, Bu. Izin live. Assalamualaikum. Salam, Bu. Antara logika dan